Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sekaligus Komandan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Menwa Ahmad Riza Patria memastikan tak ada unsur kekerasan dalam kasus tewasnya Fauziah Nabilah. Gubernur DKI Jakarta yang sekaligus Komandan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Menwa Ahmad Riza Patria memastikan tak ada unsur kekerasan dalam kasus tewasnya Fauziah Nabilah. Menurut Riza Patria, dari hasil pemeriksaan, Fauziah Nabilah meninggal akibat sakit yang diderita. Yang pertama, bersangkutan telah dicek, ternyata tidak ada unsur kekerasan atau pemukulan. Jadi murni karena memang sakit kebetulan pada kegiatan tersebut. Pemirsa, Ditjen Kemendikbud Ristek meminta Rektor UPN Veteran Jakarta membentuk tim investigasi kasus meninggalnya anggota resimen mahasiswa Menwa Fauziah Nabilah. Ditjen Kemendikbud Ristek juga kembali mengingatkan seluruh kampus agar meningkatkan bimbingan profesional dengan SOP K3 yang baik untuk setiap kegiatan kemahasiswaan yang mengandung resiko tinggi, sehingga kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa depan. Pihaknya juga meminta seluruh pihak bersabar menunggu hasil penyelidikan dan tidak terhasut isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, duka menyeruak di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta usai seorang mahasiswinya tewas saat mengikuti kegiatan pembaretan Menwa UPN Veteran. Tidak hanya membentuk tim investigasi, pihak kampus juga telah membekukan Menwa untuk sementara waktu. Lantas sudah sejauh apa tim investigasi mengumpulkan bukti dugaan maladministratif kegiatan Menwa? Telah bergabung bersama kami Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ibu Ria Maria Teresa. Selamat sore Ibu Ria. Selamat sore. Baik, Ibu, terkait kasus ini apakah sudah ada update atau fakta terbaru? Ya, mungkin pertama-tama saya sekali lagi mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Fauziah atas kejadian ini. Kemudian juga ada beberapa mungkin yang perlu diluruskan juga ya dengan berita-berita yang sudah beredar di media-media sosial. Yang pertama adalah kegiatan pembaretan ini tidak ada izin dari UPN Veteran Jakarta. Yang kami berikan izin itu adalah kegiatan Diksar yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 12 September. Sedangkan kegiatan pembaretan ini dilakukan tanggal 25 September, jadi 2 minggu setelah kegiatan pendidikan dasar. Nah, kemudian untuk kejadian pada saat tanggal 25, saya mendapatkan telepon bahwa ada Fauziah dibawa ke rumah sakit ya. Kemudian saya minta itu malam ya, kira-kira malam gitu. Kemudian saya minta untuk pembina berangkat ke sana karena setelah itu mendapatkan berita bahwa Fauziah sudah meninggal. Pembina berangkat mengurus semua jenazah. Kemudian juga ada keluarga di sana, bahkan saya sempat juga meminta apabila memang dicurigai ini adanya kekerasan untuk dilakukan otopsi. Tapi di sana ternyata tidak ada luka, tidak ada memar gitu ya, bahkan mungkin dicurigai ini adalah kematian karena sakit sehingga kemudian dibawa pulang oleh keluarga. Bahkan kami juga mengurus kepulangan sampai pemakaman Fauziah di Sragen. Baik, Ibu Ria, ya silakan lanjutkan. Ya, dan setelah itu hari Selasa ya, itu tanggal 25, kemudian tanggal 28 saya mengumpulkan seluruh mahasiswa Menwa gitu ya. Dan juga karena keluarga itu masih ada di Sragen, kami Zoom dengan keluarga ya. Jadi, untuk tentunya saya juga minta kronologis kejadian, bagaimana sampai bisa terjadi kematian dan lain-lain. Nah, setelah itu mendapatkan laporan kronologis ya bahwa memang pada saat pelaksanaan Fauziah sempat kecapean, kemudian istirahat, kemudian almarhumah minta ikut lagi, kemudian sampai terjadi kejang-kejang dan kemudian untuk mencari rumah sakit dan lain-lain karena macet, akhirnya sampai ke rumah sakit sudah tidak ada, mungkin juga tidak ada di perjalanan gitu ya. Baik, Ibu Ria, tadi disebutkan kalau ini tidak ada izin dari kampus begitu yang mendapatkan ini adalah kegiatan Diksarnya. Nah, pada saat pembaretan ini apakah ada pembina yang ikut atau siapa saja yang mengawasi kegiatan ini, Bu? Ya, karena kegiatan ini tanpa izin, ya tentunya tidak ada pembina dari kami yang ikut. Ya, jadi memang mahasiswa berangkat sendiri untuk pembaretan.
Ya, jadi memang tidak ada yang menemani, tapi setelah mendapat berita tentunya saya meminta untuk pembina berangkat gitu untuk menyusul ke tempat kejadian gitu ya, ke rumah sakit karena saat itu Fauzia sudah di rumah sakit. Nah, setelah kejadian ini tentunya kami dari pihak UPN Veteran tidak berdiam diri gitu ya. Tentunya ada kesalahan, ada maladministratif, ada indisipliner yang dilakukan oleh pengurus Menwa. Sehingga kami juga melakukan pemeriksaan, kemudian kami membentuk ada beberapa kali rapat, dari hasil rapat tersebut diminta untuk membuat komisi disiplin. Sehingga setelah itu komisi disiplin melakukan pemeriksaan kepada pengurus Menwa ya. Nah, sampai hari ini gitu ya, komisi disiplin mungkin hari ini atau besok akan memberikan rekomendasi kepada rektor mengenai pelanggaran ya yang dilakukan oleh Menwa. Nah, sambil menunggu tentunya kegiatan Menwa juga tidak bisa dilakukan. Jadi dibekukan ya Bu ya saat ini kegiatan Menwa? Ya, betul. Baik, kalau tadi dibicarakan bahwa kegiatan pembaretan tidak diketahui oleh pihak kampus. Sejauh ini sepengetahuan kampus, apakah pembaretan ini dilakukan setiap tahunnya Ibu? Iya. Tapi sejak COVID-19 ya, sejak 2020 itu memang pembaretan sempat masih kita lakukan ya. Tapi 2021 ini kemarin kan angka COVID meningkat ya, sehingga semua kegiatan di stop pada saat itu gitu. Baik, berarti kegiatan pembaretan ini sudah ada setiap tahunnya sebelumnya Ibu ya. Kenapa baru kali ini atau tahun ini ada kegiatan pembaretan tapi tidak diketahui oleh kampus, yang mana kegiatan ini sudah sering terjadi atau dilakukan kemarin-kemarin? Ya, jadi sebenarnya gini, sebelum pada saat Diksar, saya sempat memberikan izin untuk kegiatan Diksar ya, tanggal 10 sampai tanggal 12. Kemudian setelah itu tanggal 13 ada surat edaran dari Kemendikbud bahwa yang diizinkan hanya kegiatan pembelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler belum diizinkan. Nah, sehingga semua izin itu saya tarik semua. Tidak ada. Nah, kebetulan kemarin juga sempat kita periksa semua berkas. Nah, untuk pembaretan memang tidak ada pengajuan izin untuk pembaretan dari Menwa. Baik, kalaupun memang pembaretan ini sudah ada kegiatannya sejak lama ya Bu, sebenarnya isi dari pembaretan ini kegiatannya apa sih sepengetahuan kampus? Sebetulnya itu penerimaan secara resmi mereka sebagai anggota Menwa gitu. Detail kegiatannya dilaporkan tidak Ibu? Detail kegiatannya karena mereka kan tidak mengajukan proposal gitu ya ke kami. Biasanya memang ada kegiatan misalnya long march seperti itu gitu. Ya. Baik, berarti detail kegiatan ini memang tidak disertakan di setiap izin setiap tahunnya ya sebelum pandemi? Kalau biasanya mereka mengajukan proposal pasti ada detail kegiatan. Karena biasanya ini isinya seperti apa Ibu pembaretannya? Ya, misalnya mereka ada kegiatan, biasanya kan pembaretan itu kegiatannya hanya 2 hari ya. Hari pertama misalnya seperti ada latihan fisik, nah setelah itu besoknya baru diterima mereka sebagai anggota gitu. Baik, biasanya kalau ada kegiatan seperti ini apakah tidak menyertakan keterangan kesehatan Ibu untuk mahasiswa yang mengikuti kegiatan? Biasanya menyertakan surat keterangan sehat. Ya. Tapi kali ini kecolongan ya Ibu ya? Kali ini tidak ada izin Mbak. Baik. Lalu seperti apa informasi dari mahasiswa yang memandu kegiatan ini Bu? Apakah sudah ada wawancara awal? Pada saat dikumpulkan tentunya juga saya menanyakan kegiatan apa yang dilakukan, apakah ada tindakan kekerasan dan lain-lain. Ya memang pada saat itu dijelaskan tidak ada tindakan kekerasan, karena ini hanya misalnya tindakan seperti kegiatan tadi hanya long march saja beberapa etape gitu mungkin, tapi almarhumah mungkin terlalu capek ya, dan biasanya mungkin karena mungkin tidak berani ngomong di awal waktu lelah, masih sempat diminta istirahat, kemudian ikut lagi. Nah yang kedua mungkin setelah itu kejang gitu ya, tapi mungkin sudah kelelahan tapi berusaha untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Jadi pada saat kejadian ya seperti itu. Baik, tadi Ibu sudah menyebutkan kalau Menwa ini saat ini dibekukan ya Bu ya, hingga kapan waktunya? Ya sampai nanti ada keputusan dari rektor tentunya. Ada keputusan dari rektor. Untuk proses hukum yang sedang dijalankan, seperti apa pihak kampus mengawalnya Ibu? Ya, kami mungkin hampir setiap saat di seminggu beberapa kali kami mengadakan rapat khusus, apalagi ini kegiatan yang tidak
mendapatkan izin dan mengakibatkan adanya korban jiwa. Baik, dari pihak keluarga sendiri apakah sudah menghubungi pihak kampus? Jadi pada saat kematian almarhumah, ya dari pihak kami berangkat, pihak keluarga juga bertemu di RSUD Ciawi ya pada saat itu. Kemudian juga yang tadi sempat ikut memandikan ya, orang tua korban ikut memandikan. Kemudian juga melihat bahwa tidak ada luka, tidak ada memar gitu. Dan juga kami mengurus semua mulai dari Ciawi pulang ke Jakarta sampai ke Sragen ya. Bahkan juga setelah itu kami mengadakan pertemuan, ada tahlilan juga bersama dengan keluarga. Baik, ada bentuk tanggung jawab lain Ibu dari pihak kampus atas kejadian ini kepada keluarga korban? Ya tadi kami sudah mengurus semua ya Mbak, mulai dari Ciawi sampai membawa pulang jenazah ya semuanya sampai kami mengantar ke Sragen, ke tempat pemakaman. Baik, Ibu belajar dari kasus ini, apa ke depannya atau kebijakan apa yang mungkin akan diterapkan di kampus berkaca kepada peristiwa ini, Bu? Ya, tentunya peristiwa ini sangat memprihatinkan buat kami semua ya Mbak. Kami juga tidak ingin peristiwa ini terulang kembali ke depan. Ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua. Jadi semua mungkin SOP harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga selain ini kami juga mungkin harus membekali mahasiswa ya untuk mengerti keadaan-keadaan situasi-situasi darurat yang harus dilakukan pada saat tadi ya seperti yang korban alami, mungkin karena mahasiswa tidak mengerti harus bagaimana apa yang harus dilakukan sehingga mereka juga panik, mereka juga kebingungan sehingga mungkin waktu yang dibutuhkan sampai ke rumah sakit terlalu lama. Ya, itu Mbak. Baik, Ibu apakah betul ini kejadian terjadi di September dan ini naik karena adanya demo yang dilakukan mahasiswa? Ya, jadi memang kejadiannya bulan September ya, dan setelah itu kami masih melakukan tadi ya pemeriksaan kepada Menwa ya, pemeriksaan sampai ada tim komisi disiplin. Nah, mahasiswa kalau dikatakan tidak tahu itu juga tidak mungkin karena kami juga sebetulnya saya sendiri yang sudah menyampaikan pada saat kematian Fauziah di hari tanggal 25 itu saya sudah menyampaikan kepada Ketua BEM, kepada Rama ya, Ketua BEM UPN Veteran Jakarta bahwa ada kematian Menwa jam sekian-sekian gitu. Jadi sebetulnya BEM tahu gitu. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh kami. Tapi kami sedang melakukan proses pemeriksaan. Baik, terakhir mungkin ada pesan kepada mahasiswa-mahasiswa Ibu yang saat ini sedang gencar beritanya masih berdemo begitu di kampus. Ya, baik. Saya sebetulnya sangat mengapresiasi gitu ya tindakan adik-adik ya. Saya yakin adik-adik masih sangat peduli gitu dengan teman-temannya. Dan juga saya sangat mengapresiasi adik-adik mahasiswa menyampaikannya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang kondusif, tidak ada anarkis ya. Dan ini ke depan tentunya kami bersama-sama untuk memperbaiki semua yang ada di UPN. Mari kita bersama-sama supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Baik, kita harapkan tidak ada lagi ya Bu ya kejadian seperti ini dan bisa berlangsung aktivitas secara normal tentunya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki mahasiswa untuk membuat mahasiswa ini lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Ria Maria Teresa, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UPN Veteran Jakarta. Salam sehat selalu, selamat sore Ibu. Kegiatan ekstrakurikuler di kampus kembali menelan korban. Seorang mahasiswi UPN Veteran Jakarta meninggal dunia saat mengikuti kegiatan pembaretan resimen mahasiswa Menwa di kampus September lalu. Sebulan berikutnya mahasiswa di UNS Solo juga meninggal dunia saat mengikuti kegiatan Menwa. Publik kembali dihebohkan dengan meninggalnya seorang mahasiswa yang tengah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di kampusnya. Fauziah Nabila, mahasiswi jurusan Fisioterapi Angkatan 2020, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, meninggal dunia saat mengikuti kegiatan pembaretan resimen mahasiswa di kawasan Bogor akhir September lalu. Fauziah meninggal dunia diduga karena kelelahan setelah mengikuti jalan jauh hingga 15 km. Diduga terdapat kelalaian dari pihak panitia kegiatan Menwa hingga menyebabkan kematian korban.
Kejadian ini pun menuai protes dari kalangan mahasiswa, di mana ratusan mahasiswa dari berbagai jurusan menggelar unjuk rasa di kampus UPN Veteran Jakarta Selatan Selasa kemarin. Mereka menuntut kematian rekan mereka diusut tuntas. Para mahasiswa juga menuntut pembubaran Menwa di kampus mereka. Tak hanya di Jakarta, kegiatan Menwa di UNS Solo juga menelan korban jiwa akhir Oktober lalu. Gilang Endi Saputra meninggal dunia saat mengikuti kegiatan di Klatsar Menwa UNS. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 orang tersangka. Menurut polisi, kedua tersangka terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban, baik menggunakan alat maupun tangan kosong. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi mendapatkan 3 alat bukti, yakni keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan para ahli dari hasil forensik korban. Kedua tersangka pun terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa MNC News Now akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.